Di dasar Laut Papua, terdapat sebuah formasi alam yang dikenal sebagai Jayapura Wall atau sering juga disebut Tembok Besar Papua. Ini adalah dinding batu raksasa yang membentang sepanjang 110 km dengan tinggi mencapai 1.860 meter dan lebar sekitar 2.700 meter. Fenomena geologis ini memancing banyak teori dan spekulasi. Ahli geologi berpendapat bahwa dinding ini adalah hasil dari proses alam yang terjadi selama jutaan tahun akibat pergerakan lempeng bumi. Namun, bentuknya yang teratur dan seolah-olah dirancang menimbulkan rasa penasaran lebih dalam. Bagaimana mungkin alam bisa menciptakan sesuatu yang tampak begitu rapi dan seimbang? Beberapa bagian tembok ini bahkan terlihat presisi, seperti hasil pahatan dari teknologi canggih. Sebelum kita mendalami lebih jauh misteri Jayapura Wall, mari kita kembali ke zaman sebelum penciptaan Nabi Adam. Berdasarkan berbagai riwayat, bumi pernah dihuni oleh makhluk yang dikenal sebagai bangsa Nisnas. Menurut beberapa sumber, mereka adalah makhluk hidup pertama yang diciptakan di bumi dan hidup sejaman dengan dinosaurus, sekitar 250 hingga 65 juta tahun yang lalu. Bangsa Nisnas bukan seperti manusia pada umumnya. Mereka memiliki wujud campuran, setengah manusia dan setengah hewan. Beberapa di antaranya bersayap, melayang di angkasa layaknya makhluk mitologi. Ada yang berkepala manusia namun bertubuh seperti duyung, hidup di kedalaman laut. Sebagian lainnya memiliki tubuh seperti kuda, mirip dengan sosok centaur dalam mitologi Yunani kuno. Jika kita ingin melihat contoh yang ada di Nusantara, mungkin mirip dengan arca Garudia yang ada di Candi Sukuh, Jawa Tengah. Bangsa Nisnas memiliki tinggi yang luar biasa. Rata-rata, tinggi bangsa Nisnas mencapai 30 hingga 60 meter. Hewan dinosaurus yang memiliki tinggi sekitar 20 meter, yang kita anggap dia adalah hewan besar, bagi bangsa Nisnas mungkin layaknya seperti hewan peliharaan, seperti kambing ataupun sapi. Bangsa ini awalnya hidup damai. Mereka bercocok tanam, mengolah logam, dan populasinya tumbuh pesat. Mereka kemudian membentuk koloni-koloni hingga menjadi kerajaan-kerajaan yang besar. Namun, keangkuhan mulai menguasai hati bangsa Nisnas. Kekuatan yang mereka miliki berubah menjadi ambisi tak terkendali. Mereka mulai saling berperang, merebut kekuasaan dan wilayah. Konflik ini membawa kehancuran, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga mengancam keseimbangan alam dan makhluk lain di bumi. Meskipun begitu, ronsen mistis tidak merasakan mereka menggunakan teknologi canggih seperti rudal nuklir. Perang mereka berlangsung dengan menggunakan senjata konvensional seperti pedang, tombak, dan panah. Bahkan mereka yang bersayap mampu melancarkan serangan dari udara, melemparkan senjata-senjata dari atas. Akhirnya, Tuhan murka atas kerusakan yang mereka timbulkan dan mengutus malaikat Azazil untuk memimpin pasukannya guna memusnahkan bangsa Nisnas. Peradaban bangsa Nisnas akhirnya hancur tak tersisa. Bahkan dinosaurus pun musnah dalam peristiwa ini. Setelah peristiwa tersebut, Azazil menolak perintah Tuhan untuk menghormati penciptaan manusia yang baru, yakni Nabi Adam. Dia berpendapat bahwa manusia tidak akan lebih baik dari bangsa Nisnas yang hanya menebar kerusakan. Karena penolakannya,
Azazil akhirnya dikutuk menjadi iblis dan dia berjanji akan membuktikan bahwa manusia hanya akan terus menciptakan dosa serta kehancuran. Nah, kembali pada pembahasan Jayapura Wall. Menurut ronsen mistis, tembok besar Papua atau Jayapura Wall adalah salah satu benteng pertahanan bangsa Nisnas. Bangunan megah ini dibuat untuk melindungi kerajaan mereka dari serangan kerajaan lain di masa itu. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kehancuran mereka tidak bisa dihindari. Dugaan kami, pada saat itu, meteor-meteor besar menghantam bumi, sehingga terjadi pergeseran lempeng tektonik dan mengakibatkan gempa bumi serta tsunami yang meluluhlantakkan peradaban bangsa Nisnas yang membawa kemusnahan total bagi makhluk hidup di zaman tersebut. Hanya milikmu, Tuhan.